Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perahu kayu panjang bermesin dan membawa penumpang anggota DPRD Kepulauan Mentawai terbalik dihantam badai. Membuang sabu-sabu ke selokan saat hendak ditangkap, seorang pengedar di Padang berhasil diringkus polisi. Masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua, jaksa beri pengenalan hukum. Sebuah perahu kayu yang mengangkut 18 penumpang mengalami kecelakaan hingga terbalik karena dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai pada Senin siang. Peristiwa itu berawal saat perahu yang mengangkut penumpang, diantaranya pegawai negeri, pegawai swasta, anak-anak, seorang anggota DPRD Kepulauan Mentawai, dan operator perahu kayu berangkat dari Dermaga Sikakap menuju Dermaga Tua Pejat pada Senin pagi. Namun terjadi cuaca buruk dan badai sehingga membuat kapal bot terbalik di perairan Selat Sipora. 7 penumpang berhasil selamat dengan cara berenang selama 6 jam dari tengah laut ke tepi pantai. Namun 11 orang penumpang lainnya masih dalam pencarian tim gabungan Basarnas. Ada dugaan bot terbalik yang ditumpangi oleh yang berangkat pertama itu tadi. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi, dan ternyata kami terhubung dengan kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu. Mereka sampai di daratan sekitar pukul 17.30, di mana mereka telah berenang sekitar lebih kurang 6 jam. Mendapatkan informasi itu, kantor SAR Mentawai mengerahkan 2 unit kapalnya, yakni RIP 02 dan KN SAR Ramawijaya, untuk melakukan pencarian korban. Operasi pencarian dilakukan hingga Selasa dini hari. Selasa pagi, tim SAR menjemput 7 penumpang yang selamat di Dusun Mapinang Utara. Informasi dari kepala dusun setempat, penumpang yang selamat ini berenang dari tengah laut menuju daratan. Kami menemukan korban. Korban sudah mau ke arah kampung warga, kami minta bantuan, sehingga kami menemukan mereka itu sudah menyusul mereka ke rumah Pak Dusun. Ketika lambat mereka memberikan informasi, menyusul lagi sekitar 1 orang. Nyusul 1 orang. Jadi kalau 1 orang itu lambat juga memberikan informasi, menyusul lagi 3 orang, sekitar 7 orang Pak. 7 orang ya? Sedangkan 10 penumpang lainnya terdampar di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Sipora Utara. Namun belum diperoleh informasi apakah 10 penumpang yang selamat ini berenang ke daratan menyelamatkan diri atau dibantu perahu nelayan. Semua korban yang selamat ini telah dievakuasi menggunakan kapal KN SAR Ramawijaya menuju Pelabuhan Tua Pejat. Sementara, 1 korban lainnya yang ditemukan selamat terlebih dulu saat ini masih dirawat di Puskesmas Sikakap. Dan bertemu langsung dengan 10 yang ditemukan di dusun Guluk-Guluk. Dan itu terkonfirmasi sudah 1 atau sudah benar, dan tadi 10.25 mereka sudah menuju ke kapal KN SAR Ramawijaya 240 yang bersandar di Pelabuhan Pasuruan. Dan 7 yang kemarin telah berhasil selamat pertama yang ada di Mapinang Raya itu juga telah berada di atas kapal KN SAR Ramawijaya 240. 18 korban selamat perahu kayu bermesin ini mempunyai latar belakang yang beragam, yakni 1 orang anggota DPRD, 8 orang ASN, 1 orang kontraktor, 2 orang pegawai swasta,
2 orang operator perahu kayu bermesin, dan 4 orang warga biasa. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Hujan disertai badai yang melanda Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Padang, Pariaman, menyebabkan 7 unit rumah tertimpa pohon yang tumbang. Ada yang tertimpa batang pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon sungkai. 6 unit diantaranya ditimpa pohon tumbang pada hari Senin, dan 1 lainnya ditimpa pada hari Selasa pagi. Warga yang rumahnya menjadi korban menyingkirkan sendiri pohon yang tumbang itu dan memperbaiki atap rumah yang rusak dengan yang baru. Dari 7 rumah yang ditimpa pohon, 1 diantaranya dinyatakan rusak berat. Sedangkan 6 lagi hanya mengalami rusak sedang. Meski peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian seluruhnya diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kita kan 2 hari ini kan hujan lebat disertai badai. Kemudian kemarin itu ada beberapa rumah di nagari kita yang tertimpa pohon kelapa, pohon pinang, dan batang sungkai. Dan itu kemarin ada 6 rumah masyarakat yang terkena dampak. Kemudian hari ini ada 1 rumah yang juga tertimpa batang pohon pinang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Masyarakat juga diminta mewaspadai pepohonan yang tumbuh di sekitar rumah mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Hari kedua operasi Patuh Singgalang tahun 2025, Satlantas Polresta Padang bersama dinas terkait juga menyasar pengendara yang belum membayar pajak kendaraannya. Seperti terlihat di depan Mapolsek Padang Timur pada Selasa pagi. Kendaraan yang melintas di depan Mapolsek Padang Timur dihentikan petugas. Pengendara kemudian diminta menunjukkan surat-surat kendaraannya, seperti SIM dan STNK. Bagi kendaraan yang pajaknya mati, petugas dari kantor Samsat Padang menyita STNK yang bersangkutan dan tetap diberikan surat bukti pelanggaran oleh polisi. Menurut data kantor Samsat Padang, saat ini lebih dari 230.000 kendaraan di Padang mati pajak. Yang paling banyak menunggak pajak yakni kendaraan roda 2 dengan jumlah 100 lebih dari 80.000 unit. Sisanya kendaraan roda 4 maupun lebih. Kalau untuk data kendaraan itu kurang lebih sekitar 230.000 kendaraan. Untuk kendaraan yang mendominasi itu roda 2 sebanyak 182.000 dan roda 4 sebanyak 48.000. Ya, kita himbau, kita harapkan masyarakat untuk taat membayar pajak karena pajak yang dibayarkan itu untuk pembangunan sumber dan kabupaten kota. Operasi juga berlaku bagi kendaraan plat merah. Sebuah mobil yang masih menggunakan nomor plat lama dan mati pajak tetap dihentikan petugas serta diberikan surat bukti pelanggaran. Selain itu, petugas juga menghentikan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar alias knalpot bising. Menurut Kasat Lantas Polresta Padang, pelanggaran lalu lintas dinominasi pengendara yang tidak memakai helm, knalpot tidak standar, anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, dan melawan arus lalu lintas. Kami dari Satuan Lalu Lintas bersama dengan Jasara Harja, lalu dengan Dinas Pendapatan Daerah, Provos Polresta, sama anggota Terjawali, melaksanakan tindakan represif sesuai dengan jukrah yang kami dapat. Pagi hari ini kita melaksanakan represif berupa penindakan pelanggaran obat tilang. Didominasi pelanggaran hari pertama tidak memakai helm dan knalpot brong. Khususnya juga pelanggaran ketiga yaitu anak di bawah umur. Fokus utama operasi Patuh Singgalang ini adalah menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi kecelakaan di jalan, dan menumbuhkan budaya disiplin berkendara di tengah masyarakat. Robiham melaporkan dari Padang.
Beginilah karya perajin sulaman Kapalo Same di Desa Padang Biriak-Biriak, Kecamatan Pariaman Utara. Keindahan dan nilai seni yang tinggi terlihat jelas karena dikerjakan secara manual dengan menggunakan tangan. Sulaman Kapalo Same merupakan salah satu jenis sulaman yang ada di ranah Minang. Dinamakan Kapalo Same karena tekstur sulamannya menyerupai kepala jarum pentul. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna ini dinamai peniti, yang dalam bahasa Minang disebut same. Tekstur sulaman seperti kepala peniti ini digabungkan dalam sebuah pola yang menghasilkan corak yang beraneka ragam. Sebagian besar corak sulaman Kapalo Same ini adalah bunga dan daun. Perajin mengombinasikan sulamannya dengan benang emas dan benang sulam yang disulam pada kain katun, sutra, dan satin. Untuk satu setel kain sulaman ini, perajin menghabiskan waktu hingga 3 bulan. Sebab perajin menyulamnya tanpa bantuan mesin, yakni dengan tangan, jarum, dan benang. Karena pengerjaan yang lama, maka harganya juga terbilang mahal, yakni sekitar 1,5 juta rupiah untuk satu setel. Harganya bisa 3 kali lipat jika disulam di kain sutra dan mempunyai corak yang rumit dan meriah. Sulaman Kapalo Same ini tidak hanya diminati di kalangan tertentu saja, tapi juga dikenal di luar negeri. Bahkan beberapa peminat datang langsung untuk mengetahui bagaimana proses pembuatannya. Bagi kaum ibu, kerajinan ini bisa membantu keuangan keluarga karena pengerjaannya dikerjakan di waktu senggang saja. Bisa untuk membantu keluarga, teman-teman untuk anak-anak sekolah, biaya itulah rumah tangga. Kalau bantu-bantu, kalau dihitung per hari mungkin tidak bisa dihitung ya Pak ya. Cuman kalau siap ada dapat uang sedikit, misalnya 500.000 bisa untuk bantu keperluan anak sekolah, gitu. Sama ibarat menabung Pak. Untuk mempertahankan seni sulaman khas Pariaman ini, berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat kaum muda dengan diberikan pengetahuan sulaman dan kreasi sesuai selera kekinian. Kita adakan suatu dipanggil pemudi-pemudi itu, bahkan ada pemuda untuk menyulam. Jadi saya kasih dia motivasi dan inovasi bagaimana dia bisa mencintai budaya-budaya yang telah lama hilang supaya bangkit kembali. Jadi kita biasakan dia pakai baju kayak motif-motif dulu kan agak rame, sekarang kita kasih yang sedikit-sedikit, yang casual. Kerajinan tradisional namun bernilai tinggi yang bisa menopang ekonomi keluarga ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah dengan cara melakukan pembinaan agar tetap eksis. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.